Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debi Ahyawarman, CGP Angkatan 11 Kota Bengkulu. Saya bersama rekan saya Pak Ahmad Zamzami. Kami berdua ya, saya dengan Pak Ahmad Zamzami akan melakukan coaching. Pak Ahmad Zamzami sebagai coach dan saya sebagai coachee. Baik, kita mulai saja Pak Zam. Baik. Selamat sore Pak Debi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Kira-kira nih Pak, apa yang mau kita bahas sore ini Pak Debi? Dari obrolan kita sore ini Pak Debi, apa sih tujuan Pak Debi yang mau dicapai dari obrolan kita sore ini Pak Debi? Ya, saya pengen kelas saya itu kembali aktif, kemudian kelas saya itu lebih bersemangat, lebih kondusif gitu. Jadi saya menyampaikan materi itu jadi lebih enak, Pak Zam. Jadi saya merasa kelas saya itu ya tidak seperti biasanya gitu. Siap Pak Debi, oke. Semoga setelah obrolan kita nanti, ya, apa yang dari tujuan Pak Debi bisa terbangun, terbentuk, ya kan? Semoga obrolan kita nanti akan sampai ke rencana Pak Debi tersebut dan sesuai dengan tujuan Pak Debi yang awal ini. Oke Pak Debi. Selamat sore juga Pak Zam. Saya terima kasih banyak ini. Sebenarnya ingin sekali membahas tentang kelas saya yang akhir-akhir ini semakin sulit diatur. Siswa-siswa sering gaduh, tidak fokus, dan sulit diajak kerjasama. Begitu Pak Zam. Saya mengerti Pak. Mungkin pengelolaan kelas yang rame memang menjadi tantangan tersendiri ya Pak Debi ya. Apa yang membuat Pak Debi merasa kesulitan dalam mengelola kelas Pak Debi? Mungkin karena materi yang saya ajarkan kurang menarik Pak. Atau juga karena gaya mengajar saya yang kurang variatif. Selain itu, beberapa siswa kelihatan kurang tertarik dengan pelajaran saya. Jadi, setiap saya menyampaikan materi, siswa itu sepertinya tidak fokus dengan materi yang saya sampaikan dan cenderung mereka lebih gaduh dan lebih banyak mengobrol dengan teman-temannya. Oke Pak Debi ya. Terima kasih Pak sudah memberikan sedikit gambaran dan terbuka dalam sesi coaching sore ini. Nah, mari kita lihat dulu Pak Debi, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi situasi kelas, misalnya apakah ada perubahan lingkungan sekolah atau dalam kehidupan pribadi siswa. Nah, apakah faktor-faktor itu Pak Debi maksudnya melihat ada faktor eksternal yang terjadi di kelas Pak Debi? Sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan di lingkungan sekolah saya mengajar Pak Zam. Tapi beberapa siswa memang sedang mengalami masalah pribadi. Saya melihatnya seperti itu, seperti masalah keluarga dan mungkin juga pertemanan di antara mereka, Pak Zam. Oke, coba kita urai masalahnya Pak Debi. Apakah Pak Debi sudah melakukan atau mengatasi masalah dari beberapa anak itu? Kalau itu Pak Zam, saya sudah melakukan beberapa cara, sudah mencari solusi juga gitu. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan dengan siswa saya. Jadi gimana ya? Bingung, saya itu benar-benar masih bingung bagaimana saya apa yang harus saya lakukan terhadap kelas saya sekarang ini. Oke, saya lihat Pak Debi sudah melakukan upaya untuk merubah situasinya ya Pak Debi, untuk mencari solusinya. Nah, mungkin kita bisa coba beberapa pendekatan lain Pak Debi, misalkan memahami siswa, atau apakah Pak Debi mau melakukan sesuatu yang lain agar mereka
lebih tertarik, lebih termotivasi, dan mungkin Pak Debi mau melakukan metode apa nih yang bisa dilakukan saat pembelajaran itu, Pak Debi? Sepertinya ide yang bagus, Pak Zam. Saya akan coba lebih memperhatikan kebutuhan individu siswanya, Pak Zam. Jadi agar mereka lebih tertarik dengan materi yang saya sampaikan, Pak Zam. Betul, betul Pak Debi. Nah, itu penting. Tapi namun jangan lupa eh, dalam kelas Pak Debi, ya kan, eh, materi kira-kira materi Pak Debi nantinya itu ada nggak yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa? Sepertinya sebenarnya kalau di pelajaran geografi harusnya banyak, Pak, yang sangat bersentuhan dengan eh, kejadian yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti sekarang ini eh, yang lagi naik daun ya, isu Megan Trust misalnya. Nah, itu di dalam pembelajaran geografi kayaknya itu baik di materi bencana, kebencanaan maupun materi geologi itu bisa dimasukkan ke sana, Pak. Nah, mungkin nanti saya coba juga seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya yang bikin saya kesel itu ada, Pak Zam. Saya sudah memberikan pujian gitu, sudah bahkan memberikan hukuman, tapi mereka tetap saja tidak bisa fokus dengan materi yang akan saya sampaikan. Jadi seperti saya ngeblank gitu. Apa sih yang harus saya lakukan terhadap kelas ini gitu. Eh, Kalau di kelas Pak Debi, apakah sudah terbentuk disiplin positif atau mungkin ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas Pak Debi? Iya, saya benar juga ya. Benar juga apa yang Pak Zam sampaikan ini. Sepertinya dengan mengingatkan mereka kembali pada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas gitu ya Pak Zam, yang dimaksud Pak Zam itu Ya. mungkin mereka jadi bisa lebih tertib ya kayaknya. Jadi sepertinya saya wajib untuk melakukan itu kembali Pak Zam, mengingatkan mereka dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke. Nah, sepertinya Pak Debi sudah mulai ini ya Pak Debi sudah mulai muncul ide, rencana dan sebagainya gitu ya. Memang saya pikir penting juga kita mengingatkan kembali disiplin kelas atau kesepakatan kelas yang sudah Pak Debi atau mungkin guru-guru lain yang sudah kasih di kelas itu gitu. Jadi nggak cuma di awal atau kan. Bagaimana nih rencana Pak Debi untuk melakukan ide-ide baru yang barusan Pak Debi dapat tadi? Apa rencana ke depan Pak Debi? Saya rasa saya akan membuat siswa lebih memiliki tanggung jawab atas pelajaran yang saya sampaikan, kemudian juga tentang tadi kedisiplinan positif ya, disiplin positif tentang kesepakatan kelas. Saya akan mulai mencoba juga metode pembelajaran baru yang lebih interaktif, Pak Zam. Mungkin juga nanti diselingi dengan ice breaking seperti itu ya. Terus juga saya bisa juga nanti akan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi agar apa ya, di samping pembelajaran berdiferensiasi juga harus lebih sering berkomunikasi dengan siswa. Kayaknya itu jadi siswa lebih terbuka lah dengan kita gitu ya Pak Zam. Bukan begitu ya Pak Zam? Betul, betul Pak Debi. Memang saat ini kan memang lagi ini ya, lagi banyak atau mungkin lagi diperlukan diferensiasi atau lebih memahami murid seperti itu ya Pak Debi. Bagus rencana Pak Debi tadi soal melakukan banyak sekali perubahan tadi ya Pak Debi. Kira-kira apakah Pak Debi sudah merencanakan nih berapa minggu atau mungkin kapan itu bisa dilakukan di pembelajaran Pak Debi? Wah, saya sangat exciting sekali nih Pak Zam. Kayaknya dalam waktu dekat di minggu-minggu ini saya akan melakukan itu Pak Zam, melakukan tadi seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu kan, kemudian juga tadi ada refleksi dengan siswa juga sambil kita mengajak mereka mengobrol gitu. Kemudian tadi juga saya selingi dengan ice breaking yang lebih menarik. Saya cukup eh,
yakin ini Pak Zam bisa dilaksanakan dan dalam waktu dekat akan saya laksanakan ini Pak Zam. Keren Pak Debi. Sepertinya Pak Debi sudah ini ya menemukan ide baru kan untuk melakukan perubahan di kelas ya. Rencana Pak Debi juga sudah mulai kelihatan kapan mau dilakukan gitu. Saya juga sangat senang nih, maksudnya kita dengan ngobrol seperti ini Pak Debi juga lebih punya ide baru. Saya pun juga merefleksi diri saya juga. Saya jadi penasaran nantinya nih gimana Pak Debi bisa mensukseskan atau merubah tadi yang perasaan Pak Debi yang susah mengatur siswa kemudian dan sebagainya. Nah, minggu depan ada cerita apa lagi nih Pak Debi? Sebenarnya saya menunggu cerita Pak Debi kemudian nanti. Siap Pak Zam, saya akan melaksanakan itu dan nanti saya ingin bercerita kembali dengan Pak Zam apa yang saya alami. Mudah-mudahan ini positif Pak Zam. Saya yakin jadi sekarang lebih sangat optimis bisa melakukan ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya merasa lebih optimis, lebih yakin lagi masuk ke kelas bahwa tadi saya rasa ternyata saya pernah melakukan itu. Terima kasih Pak Zam. Terima kasih Pak Debi juga sudah mau ngobrol dengan saya. Semoga sukses dengan perubahan-perubahannya. Terima kasih Pak Debi. Terima kasih Ayo Pak Zam. kita pulang. Dengan yang tulisan hasil refleksi Anda, ya refleksi saya dari yang sudah berjalan dengan baik percakapannya, ya kan? Tentunya mengidentifikasi masalah kan. Oke Pak Debi, yang ini refleksinya Pak Debi. Tadi sudah mengidentifikasi permasalahan, sudah menggali informasi ya. Ya. Ini ya. Ini kosakata. Berkomunikasi sudah lebih santai ya. Iya Pak Debi. Ini refleksinya ini bentuknya cuma tulisan nggak Pak Debi? Bukan kita ngobrol di board ini kan? Itu di perintah Bu Lydia itu di pesan itu jangan lupa mengisi refleksi 10 menit gitu. Berarti dimasukkan nanti itu gimana? Kalau nggak salah itu Pak, tulisan ini tetap ditampilkan nanti. Kalau saya menangkapnya tulisan itu kita tulis terus kita masukkan gitu. Iya. Video itu. Saya nangkapnya juga gitu. Tapi kita obrolkan juga bisa. Saya melihat tadi Pak Zam itu lebih santai situasinya kan. Terus pilihan bahasanya juga jauh lebih baik daripada kemarin. Terus bisa memunculkan juga ketika jadi coach itu memunculkan dari diri Pak Zam sendiri gitu. Walaupun saya mutar-mutar misalnya gimana pun juga Pak Zam bisa memunculkan sendiri apa ide-idenya, apa yang harus Pak Zam sampaikan gitu. Iya, itu Pak. Penggalian informasinya ya mungkin kalau sudah bagus maksudnya Pak. Tadi mungkin karena kita terpacu oleh apa yang sudah kita tulis sehingga kadang-kadang kita lengah juga. Kita mendengar tapi lihat tulisan itu juga bikin kita nggak menyimak dengan baik gitu kan. Nah itu ya seperti kita ini kan sebenarnya tadi itu mau jadikan itu sebagai acuan saja ya. Sebenarnya kita improvisasinya, cuman kadang-kadang itu timernya nggak pas juga gitu kan. Saya merasanya gitu kalau dari saya. Betul. Tapi improvisasinya sudah enak kita, sudah bagus gitu kan. Nah, itu tadi sudah apa ya? Kalau untuk Pak Zam ya, sudah memunculkan pertanyaan yang berbobot, kemudian kosakatanya juga sudah lebih luas. Terus apa ya?
sudah bisa menggali diri Pak Zam sendiri gitu. Oh ternyata seperti ini. Berarti kan ngobrolnya jauh lebih asik gitu. Walaupun kadang-kadang tadi terus terang saja kita kalau saya tadi lebih apa ya? Ada pesan itu jadi blank gitu. Oh, jangan lupa mengisi. Betul, betul. Ya, memang pesannya Bu Lydia itu membuat sedikit blank tadi. Dan saya memang ngerasakan, loh, tepat sekali Ini ini Pak. ya, jangan-jangan ini enggak ini nih gitu. Apa itu peringatan gitu atau memang mengingatkan saja gitu bahwa nanti di 10 menit terakhirnya kita akan ngobrol seperti ini gitu. Refleksinya kan gitu. Iya. Memang cukup ini tadi, cukup memecah konsentrasi tadi. Ya. Jadi agak blank. Agak blank. Tapi tenanglah bisa bercerita, bisa memunculkan penyelesaian masalah gitu kan. Saat saya di coach ya, saat saya jadi di coach itu saat coaching untuk saya sebagai coach saya bisa menemukan sendiri permasalahan. Ya, oke. Kalau tadi refleksi saya sih memang eh, masih perlu perhatian atau kehadiran penuhnya masih perlu saya harus fokuskan lagi, maksudnya lebih tingkatkan lagi kalau dari saya ya. Refleksi saya pribadi, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot ya. Tadi memang sudah pada peningkatan dari yang kemarin, cuman memang perlu lagi ditingkatkan kalau saya pribadi. Kemudian kalau saya sebagai coach, Pak Debi sudah mengingatkan atau mungkin ya menggali ide saya untuk memperhatikan persoalan pribadi dari siswa. Kemudian Pak Debi juga sudah mengarahkan saya mengidentifikasi lingkungan. Kemudian tadi sudah mengarahkan juga melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Debi tentang ice breaking dan sebagainya. Tuan, sudah bagus Pak Debi kan. Saya sebagai coach juga mulai bisa ke situ apa arahnya, bisa ide-ide barunya sudah mampu terarahkan dari pertanyaan, bukan dari saran ya, tapi dari pertanyaan muncul kemudian ide-ide baru. Itu kalau Kalau saya saya sih saat saya di coach itu Pak Zam sudah sangat bagus sekali menggiring saya untuk punya pikiran sendiri. Jadi benar saya merasakan sepertinya wah ini Pak Zam mengarahkan saya pas gitu. Jadi sangat luar biasa Pak Zam. Jadi saya merasanya walaupun ini kita lihat ada kepean ya, tapi ini kita nggak berdasar dari sana ya kan banyak banyak tadi hal-hal yang baru yang justru kita munculkan tidak sesuai dengan skenario yang kita buat. ya